kawan Buan, terima kasih sudah setia dengan Her Story. Tadi kita sudah berbincang bersama Kak Andi mengenai isu prioritas dan juga cara kerja Komnas Perempuan. Kemudian aku ingin bertanya nih Kak Andi tentang capaian Komnas Perempuan. Apa saja sih yang sudah dicapai Komnas Perempuan dari tahun 98 sejak berdiri Komnas Perempuan sampai sekarang? Silakan Kak Andi. Untuk memudahkan mengenali capaian Komnas Perempuan, saya mau membaginya dalam 5 bagian saja. Yang pertama adalah pengetahuan. Karena waktu Komnas Perempuan berdiri tahun 98, isu kekerasan terhadap perempuan itu belum menjadi pemahaman publik. Orang masih bingung apa itu. Melalui pemantauan Komnas Perempuan dan juga kajian-kajiannya, semakin banyak pihak yang tahu bahwa oh ini ternyata yang dimaksudkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Baik itu misalnya kekerasan yang di dalam rumah tangga maupun di ranah publik dan juga di ranah negara. Bentuk-bentuk pengetahuan ini misalnya produknya ya, Komnas Perempuan setiap tahun mengeluarkan catatan tahunan dari kasus-kasus yang dilaporkan kepada lembaga-lembaga layanan. Ada hasil pemantauan dan hasil kajian yang semuanya tersedia loh di websitenya Komnas Perempuan. Jadi silakan saja mengaksesnya di sana. Nah, capaian yang kedua adalah rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang kemudian menjadi wacana bukan saja di publik tapi juga di para pemangku kepentingan dan perumus kebijakan. Misalnya rekomendasi mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sekarang sudah jadi undang-undang sejak tahun 2004. Atau tentang perdagangan orang. Kita masih bergelut nih untuk rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ataupun perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan yang lainnya. Tapi ada cukup banyak rekomendasi-rekomendasi kebijakan dari pihak Komnas Perempuan yang kemudian diadopsi oleh lembaga-lembaga perumus kebijakan, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Oh, salah satunya adalah juga bagaimana memastikan integritas hukum nasional dan pemenuhan hak konstitusional perempuan di dalam kerangka otonomi daerah yang bergulir selama masa reformasi ini. Nah, selain pengetahuan, rekomendasi kebijakan, yang tampak dalam capaian Komnas Perempuan adalah juga dukungan advokasi. Dan dukungan advokasi ini kita lihat dari jumlah kelompok-kelompok ataupun individu di dalam masyarakat yang tertarik untuk menjadi bagian dari upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan ya. Bentuk kerjasama secara institusional maupun kerjasama lainnya di tingkat nasional dan internasional juga dilakukan oleh Komnas Perempuan karena Komnas Perempuan dianggap role model sekarang untuk lembaga nasional hak asasi manusia yang khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, yang keempat, capaian Komnas Perempuan adalah inisiatif pemulihan korban yang semakin mewujud. Nah, kita lihat di tahun awal Komnas Perempuan berdiri, kita mencoba menciptakan sistem perlindungan bagi saksi dan korban. Syukurnya kemudian ini menjadi sebuah wacana baik di kebijakannya kita sudah punya undang-undangnya gitu ya, tapi kita juga punya lembaganya dan kita sekarang juga semakin mantap sepertinya mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban. Tentunya masih banyak tantangan, tapi kalau kita lihat dari 20 tahun kita sudah punya itu dibandingkan 98 ketika Komnas Perempuan berdiri. Juga ada layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Dulunya layanan satu atap dia diselenggarakan baik itu dari masyarakat, di pusat-pusat kesehatan, di kepolisian, maupun di tingkat pemerintahan melalui P2 TP2A yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, gagasannya itu datangnya dari Komnas Perempuan bersama-sama dengan lembaga layanan pada masa itu. Kita juga semakin konkret tampaknya upaya untuk membangun sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dan yang terakhir, bentuk lain ya dari inisiatif pemulihan yang mulai mewujud adalah memorialisasi, termasuk memorialisasi peristiwa Mei 98, salah satunya dengan tugu di TPU Pondok Rangon yang merupakan situs makam massal dari korban-korban di dalam peristiwa tragedi Mei 98 yang menjadi sejarah kelahirannya Komnas Perempuan. Nah, selain pengetahuan, rekomendasi kebijakan, dukungan advokasi, dan inisiatif pemulihan korban,
dukungan ataupun pengakuan pada peran lembaga nasional HAM khusus untuk perempuan ini semakin banyak. Jadi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, seperti tadi saya sampaikan, banyak loh yang melihat Komnas Perempuan sebagai role model. Gitu. Nepal, Sri Lanka, Filipina, dan bahkan baru lalu saya dihubungi oleh kawan dari PBB untuk menanyakan bisa nggak rombongan dari Mauritius belajar dari Komnas Perempuan bagaimana menciptakan lembaga nasional khusus untuk penghapusan kekerasan. Ya, menarik sekali ya capaian yang sudah dicapai oleh Komnas Perempuan, begitu juga dengan Komnas Perempuan menjadi role model di berbagai negara. Dan lantas apa sih Kak yang bisa menguatkan kerja Komnas Perempuan nih menurut Kak Andi? Nah, yang bisa membantu kerja Komnas Perempuan adalah teman-teman menjadi bagian dari kerjanya Komnas Perempuan secara langsung. Jadi membangun pengetahuan dan kemandirian kita untuk melakukan advokasi itu sangat penting. Mari kita bangun pengetahuan itu, kita gagas upaya bersama, berbagai kreativitas bisa dilakukan, gitu ya. Kita bisa berjejaring, bermitra. Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk menjadi relawan langsung di Komnas Perempuan, atau Komnas Perempuan juga membuka peluang untuk menjadi bagian dari badan pekerja. Dan untuk teman-teman yang sudah lama berkiprah di isu ini, minimal 10 tahun sekurangnya, menurut syarat yang terakhir, kawan-kawan bisa mendaftarkan diri sebagai komisioner juga. Periodenya itu kan dibuka setiap 5 tahun sekali ya, jadi 2020 sampai 2024, teman-teman punya 5 tahun nih untuk menyiapkan diri menjadi komisioner Komnas Perempuan. Tapi yang paling utama menurut saya adalah mari kita bangun pengetahuan tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan. Kita menyiapkan diri untuk menjadi kawan yang mendengarkan dan mendampingi perempuan korban kekerasan di dalam memproses hak-haknya. Menjadi kawan dan mendampingi itu tidak berarti juga harus mendampingi secara langsung, tapi berhenti menyalahkan korban dan mengupayakan agar ada perubahan yang sistemik, itu sangat penting. Termasuk untuk memahami bahwa Komnas Perempuan sebagai sebuah mekanisme HAM nasional punya tugas yang sangat spesifik dan peran yang signifikan gitu ya, dan khusus khas di dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam rasa aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar apapun. Nah, oke Kak Andi. Berarti kawan puan dimanapun berada bisa banget membantu untuk bergabung ke Komnas Perempuan ya Kak, untuk menguatkan kerja-kerja Komnas Perempuan. Tadi seperti yang Kak bilang, bisa menjadi relawan atau badan bekerja itu sendiri ya, bahkan komisioner ya Kak ya? Bisa dong. Oh iya. Oke, Kak A, kita kan sudah berbincang tentang profil Komnas Perempuan, capaian dan juga cara kerja. Nah, ada nggak sih dari Kak Andi sendiri itu pesan atau kesan untuk kawan puan Her Story dimanapun mereka berada sekarang? Teman-teman, kawan puan sekalian, memperjuangkan hak perempuan dan juga rasa aman, bebas dari kekerasan, dari diskriminasi, adalah sebuah perjuangan yang jangka panjang. Dia butuh keterampilan, dia butuh pengetahuan, tapi juga konsistensi dan determinasi untuk bisa menghapuskan kekerasan terhadap perempuan itu. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Suatu saat rasa aman, mandiri, berdaulat akan menjadi milik perempuan Indonesia. Oke, terima kasih Kak Andi telah hadir, bersedia menjadi narasumber di Heart Story pada episode kali ini. Terima kasih ya Kak. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Oke, terima kasih kawan puan sudah bergabung di Heart Story pada episode kali ini. Jangan lupa nantikan seri selanjutnya ya. Saya Zetira pamit undur diri. Puan bersuara, puan berdaya. Salam.